صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang saya hormati Ketua atau Pengurus BKPRMI Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Arif, selamat datang di Banyuwangi. Teman-teman dari Kementerian Agama yang mewakili anggota DPRD dari fraksi P3 Pak Basir, teman-teman dari Kemenag, Kepala Kesbangpol. Saya tanya tadi, ini dibantu Pemda enggak? Kita bantu lebih dari 500 juta, tapi gambarnya Bupati enggak ada di sini. Enggak guyon saya ini. Saya bilang tadi, saya tanya ke Pak Lukman, udah cair belum? Padahal udah cair nih, coba ini enggak ada ini. Enggak guyon sih. Jadi memang strateginya lembaga keagamaan ini lemahnya gitu. Jadi strategi bagaimana branding menguatkan lembaga-lembaga agama. Padahal mungkin di Jawa Timur tidak ada munakosah Al-Quran tempatnya di hotel mewah seperti ini. Iya, di kabupaten insya Allah. Saya punya ini belakang sampai kedinginan saya lihat. Padahal biasanya kalau acara sambil begini-begini karena panas. Sekarang kita buat kedinginan supaya makannya lebih enak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini berkahi oleh Allah. Amin. Di tempat yang luar biasa ini, saya sendiri belum pernah membuka acara di ruangan yang ini, belum pernah, karena ini adalah hotel baru, hotel bagus, dan saya pertama kali masuk ke ruangan ini membuka acara munakosah dengan guru-guru TPG pada kesempatan ini. Sehingga harapan saya hotel-hotel yang indah, hotel-hotel yang mewah di Banyuwangi juga ditempati oleh guru-guru yang memang perlu tempat yang nyaman ketika menyemai nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Al-Quran. Di tempat ini juga termasuk yang saya tanya, musolanya di mana ketika gambar diajukan kepada saya. Biasanya musolanya itu kalau hotel-hotel bagus di basement, itu pun terpencil, susah, toiletnya kotor, betul tidak? Di Banyuwangi salah satunya itu saya tanyakan, karena itulah mandat para ulama, para kiai kepada saya. Saya mungkin tidak bisa membangun masjid dan tempat-tempat ibadah, tapi dengan kebijakan yang kita buat bersama-sama, agama-agama di Banyu diberikan ruang, termasuk agama Islam ini, tempat ibadahnya kita minta tempat yang lain. Maka Bapak kalau ke belakang, musolanya bagus tidak? Musolanya bagus sekali. Itu sempat saya ada videonya Mustafa Atif. Jadi waktu hotel ini awal-awal ketika beroperasi, saya buat video. Oh, ini bukan yang biasanya ya teman-teman. Oh, pantesan ya, biasanya masih ada videonya. Ketika saya pertama di tempat ini, saya cek tempat-tempat seperti apa yang sudah disiapkan untuk tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Ibu saya hormati guru-guru agama, guru ngaji yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Harapan saya Bapak Ibu jaga kesehatan, karena kesehatan ini nomor 1. Uang nomor 2. Tapi sehat gak ada uang ya sakit juga ya. Oleh karena itu pilihannya sempit ya, beraktivitas dengan protokol COVID atau kita hentikan aktivitas karena COVID ini berbahaya. Maka komprominya 2, bagaimana kita beraktivitas tapi kita tetap sehat. Maka kita seperti ini. Saya tadi agak jauh maka saya agak copot masker. Kalau ada orang sakit dan orang sehat OTG, maka 100% akan mudah tertular. Tapi kalau ada orang yang sehat pakai masker, yang sakit tidak pakai masker, 70% tertular. Kan kita nggak tahu ini yang sehat yang mana, yang tidak sehat yang mana, karena bertemu dengan banyak orang. Ya, kalau tingkat penularannya 50% adalah kalau orang yang sakit pakai masker, yang tidak sakit pakai masker. Kalau sama-sama pakai masker, tingkat penularannya 1,5%. Maka tolong Bapak Ibu ketika berhadapan atau berdampingan tetap pakai masker supaya kita termasuk persentase 1,5% yang tidak tertular. Nah, menurut saya hormati, protokol COVID ini penting. Kemarin di mana? Di Gorontalo waktu itu diremehkan terkait penggunaan masker. Maka masjid di Gorontalo menjadi salah satu klaster penularan COVID terbesar. Maka harapan kita, guru-guru ngaji semua, mari kita gunakan masker ketika mengajar anak-anak kita supaya anak-anak kita tetap sehat.
Ini adalah pilihan sempit dan pilihan yang harus kita pilih. Sehingga dengan demikian harapan kita ke depan anak dan keluarga kita tetap sehat. Saudara sekalian yang hormati, Saudi Arabia kemarin ketika musim haji biasanya lebih dari 200 juta orang. Tapi kemarin itu hanya 1.000 orang. Bayangkan, biasanya jutaan, ratusan juta orang, kemarin diperbolehkan hanya 1.000 orang. Jadi sedikit sekali jaraknya dijaga. Nah, masjid di Saudi aja menjaga protokol Covid. Ini masjid di Karanginte nggak menjaga. Ini masjid di Saudi yang doanya mustajabah. Itu aja dijaga protokolnya karena memang ingin menjaga supaya kesehatan mereka yang ada di situ tetap terjaga. Ini yang harus saya hormati. Maka oleh karena itu sekarang tantangan kita berat ke depan ini. Pasca Covid ini katanya orang Madura berat sekali. Ekonomi ini berat sekali. Berat. Ekonomi kita sekarang minus 5%. Maka dana transfer ke daerah juga berkurang. Dan ini ke depan ini akan menjadi beban buat kita semua. Singapura yang tidak pernah krisis sekarang ini zona merah. Singapura krisis sekarang. Singapura. Amerika yang biasanya hebat memenangkan pertempuran ketika melawan musuh, Syria tumbang, ya, Cina juga hampir, Soviet dihadapi, Saddam Hussein disikat sama Amerika, semua menang. Tapi melawan makhluk Allah yang namanya corona ini udah berbulan-bulan tidak bisa memenangkan pertarungan. Bahkan ribuan orang meninggal dunia. Bahkan lab terbesar di Amerika sampai sekarang belum menemukan vaksin yang hebat untuk mengatasinya. Ini tantangan ekonomi kita ke depan akan sangat berat. Maka pasca Covid ini berat sekali. Ekonomi kita mudah-mudahan segera tumbuh. Tapi kemarin saya baca kabar, ada kabar menarik. Insya Allah November ini vaksin mulai dibeli oleh pemerintah Indonesia dengan membeli 10,6 juta vaksin. Nah, kalau November mulai belanja vaksin, maka insya Allah Januari vaksin mulai bisa diedarkan. Kalau bisa diedarkan, tapi ini hanya untuk orang tua dan tenaga kesehatan terlebih dahulu, terutama yang punya penyakit penyerta, maka ada harapan kita yang semula ekonomi akan prediksinya akan normal di 2023. Maka insya Allah mudah-mudahan 2021 akhir atau 2002 awal ekonomi sudah mulai normal. Kenapa saya sebut ekonomi? Supaya guru TPK juga nyaman mengajarnya kalau ekonomi normal. Tidak normal, ini akan berdampak buat kita semua. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, oleh karena itu maka saya senang sekali hari ini bertemu dengan guru-guru ngaji. Saya sering ditanya akhir-akhir ini cukup deras terkait dengan insentif guru ngaji. Betul tidak? Betul. Laras nambahan. Iya. Ya. Tahun kemarin itu ada terkait dengan administrasi sehingga ada pemeriksaan dari kejaksaan. Iya, ada yang diperiksa jaksa. Iya, ada yang diperiksa jaksa. Karena terkait dengan data guru ngaji. Saya sering akhirnya saya sampaikan, saya tidak mau ada guru ngaji lagi yang diperiksa oleh jaksa. Masa hanya insentif kehormatan sedikit saja kemudian guru ngaji harus dipanggil oleh jaksa. Karena teledornya koordinasi dan koordinator terkait dengan pendataan guru ngaji. Oleh karena itu maka saya minta dari awal guru ngaji didata dengan fix supaya yang memang mengajar dapat anggaran kehormatan, tapi yang sudah meninggal tidak mengajar jangan dimanipulasi mengatasnamakan guru ngaji untuk mendapatkan insentif yang pada akhirnya akan berdampak kepada guru yang benar-benar mengajar TPK. Kok manggut-manggut? Setuju gak sih? Ya, setuju. Inilah yang ingin kita data. Maka oleh karena itu perlu verifikasi dan lain-lain. Dan alhamdulillah memang guru ngaji ini Pak Kepala Pak Muhammad Arif dulu sebelum ada insentif gurunya 1.500. Begitu ada insentif 3.000. Ada insentif lagi naik 7.000. Sekarang kita naikin lagi yang daftar 15.000. Nah, apa benar beliau semua? Kalau ngajar berat apa? Tapi kalau sudah meninggal jangan dimasukkan. Satu tempat yang ngaji 5 orang jangan dimasukkan 10. Kasihan dengan guru yang sesungguhnya mengajar. Setuju gak sekalian? Setuju. Nah, inilah yang harapan kami guru-guru ngaji mendapatkan tempat yang terhormat dengan kita data. Alhamdulillah tadi saya kan WA-WA terus tadi saya panggil Pak Lukman dari 15.000. Nggak mungkin kan kita sudah naikkan insentifnya dari berapa sekarang Pak Lukman totalnya? Berapa miliar? 7,5 miliar. Dari dulu hanya 1,5 miliar, 3 miliar, sekarang naik 7,5 miliar. Nah maksud saya dengan naik 7,5 miliar ini
uang kehormatan kepada guru ngaji ini bisa naik. Ternyata Pak Muhammad nggak bisa naik banyak karena jumlahnya dinaikin lagi sama guru-guru ngaji. Mestinya 3.000, Pak Basir naik 10.000. Nah, begitu 10.000 naik 15.000, ya nggak nambah-nambah insentif guru ngajinya. Nah, oleh karena itu dari 15.000 saya minta diverifikasi lagi. Akhirnya terverifikasi 10.714 guru ngaji. Supaya apa? Supaya insentif yang tahun kemarin bisa naik. Memang tidak bisa semua kita berikan, ini hanya kehormatan. Tapi untuk tahun ini insya Allah akhir bulan ini sudah bisa cair terutama guru-guru yang tidak mampu. Karena banyak guru TPQ mampu, betul tidak? Guru TPQ mampu tentu tidak perlu untuk mendapatkan, tapi guru TPQ yang kurang mampu. Alhamdulillah sudah selesai. Maka untuk tahun ini yang kita cairkan bulan depan ini, guru ngaji selain mendapatkan insentif plus kita tambahi beras 10 kg untuk semua guru-guru kita. Karena jumlahnya 10.700, 10 kg ya harganya 2 miliar lebih juga untuk menambah berasnya. Jadi nambah berasnya toh 2 miliar lebih. Nah, karena 2 miliar lebih saya masukkan di PAK, maka kita nunggu yang Pak Basir yang dari Provinsi Jawa Timur ini selesai diketok Bu Hovifa, disahkan, maka kemudian kita tambahkan PAK. Uangnya sudah siap, kita transfer minggu depan, tapi kita tunggu berasnya. Jadi kita ingin mencairkan sekaligus kita berikan berasnya. Ini adalah sekaligus ingin menyampaikan bahwa katanya oleh Pak Anas tidak dicairkan, tidak. Sehingga dengan pendataan ini sudah enak lewat LP3 kecamatan, begitu juga dengan koordinasi lain, sehingga dengan demikian ke depan data guru ngaji menjadi lebih cukup. Ibu dan saya hormati, saya senang tadi ada metode baru terkait dengan pengajaran Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Apalagi hari ini tempatnya di hotel yang nyaman, di luar biasa. Boleh juga saya kira ini Pak Aziz kita bikin kegiatan, tapi dengan kegiatan terbatas. Ibu dan saya hormati, tentu doa dan peran guru-guru ngaji di kampung sangat penting. Banyuwangi boleh maju, tetapi pengajaran dan pemahaman keagamaan ini harapan kami bisa terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Apalagi sekarang situasi krisis, mungkin kita ini pertama dan terakhir bisa jadi rapat pertemuan menggunakan masker, betul tidak? Begitu kita pakai masker ini, kita tidak tahu apakah kita senyum atau enggak senyum, enggak kelihatan sebenarnya. Ini punya utang sama enggak jelas soalnya. Enak menyamar. Nah, maka nikmatilah menggunakan masker ini. Jangan-jangan besok pelatihan 4 bulan lagi sudah enggak ada lagi yang pakai masker. Jangan-jangan kita cari masker. Jadi nikmatilah apa yang kita hadapi saat ini. Tentu ini semua ada hikmah. Dan oleh karena tantangan kita ke depan akan sangat berat. Oleh karena itu maka hari-hari dan ke depan harapan kami ini menjadi bulan-bulan yang penting dan guru-guru ngaji punya peran yang besar. Ibu yang saya hormati Pak Muhammad, selamat datang di Banyuwangi. Pak Muhammad ini dari Provinsi Jawa Timur, tapi aslinya bukan orang Surabaya. Karena lihat modelnya kayak seorang desa, Bapak. Dari mana asalnya, Pak? Bojonegoro. Nggak mungkin orang kota Surabaya. Sama kayak saya, ini orang kampung. Dulu itu kalau paparan Gubernur Jawa Timur, Banyuwangi itu selalu masuk 10 kabupaten dengan penyuplai kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Dulu kita ini malu, Jawa Timur udah jauh, sebelah utara hutan, sebelah barat apa? Gunung, sebelah timur laut. Nah, itulah lagu Umbul-Umbul. Itulah penggambaran bagaimana kota ini terisolasi. Maka tidak ada orang yang mau berulang kali untuk ditugaskan di tempat ini ya, dan karena ini seperti penghukuman waktu itu. Ini bayangkan kemiskinan kita 20% di Jawa Timur, tinggi sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dan doa guru-guru ngaji, kita coba terus bekerja keras. Sekarang memang kemiskinan masih banyak orang miskin di Banyuwangi. Tapi pontoron cantreng itu dari 20 sekarang sudah turun jadi berapa? 7,5%. Kemiskinan kita termasuk penurunannya menurut Bapak Presiden cukup besar. Sehingga beliau menyampaikan kalau belajar Silicon Valley belajarlah ke Bandung, tapi kalau belajar kemiskinan salah satunya ke Bandung. Kita punya program sekaligus saya umumkan, guru ngaji kan di kampung-kampung. Silahkan didaftarkan ke kita. Kami memberikan insentif. Begitu juga kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang miskin sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak punya istri, ya, tidak punya anak, maka Pemda menyiapkan insentif, yaitu berupa rantang kasih, yaitu kami kirim makanan gratis pagi dan siang hari, sore hari kepada mereka yang tidak mampu, yaitu namanya program rantang kasih. Nah, ini terus berjalan sudah 4 tahun Pak Muhammad,
dan kita harap ke depan terus akan tumbuh. Inilah program Rantang Kasih yang diduplikasi oleh banyak kabupaten. Sekarang Bandung meniru ini, namanya Rantang Cinta. Jadi kita Rantang Kasih, di Bandung ada program Rantang Cinta, itu niru kita. Inilah yang kita kerjakan. Nah, saya ingin data kemiskinan di Banyuwangi. Saya ingin bandingkan karena sering saya dikritik, Pak Anas ini pencitraan saja, capaiannya tidak terukur. Inilah angka BPS kita, Bapak sekalian. Kadzal fakru ayyakuna ufran, itu kata Sayyidina Ali. Jika ingin membuat kita ini kuat dan seterusnya, salah satunya adalah kemiskinan harus dibangun, kira-kira gitu. Nah, kita lihat benar saya hormati, dulu Banyuwangi 20,4%. Sekarang kita lihat Gresik itu ring 1, kawasan industri, ada smelter emas dan seterusnya. Kemiskinannya berapa Ibu sekalian? 11,3%. Lamongan ada Sorbis dan lain-lain, kemiskinannya 13%. Bapak dari mana tadi? Mohon maaf nggak saya bacakan kalau ada. Tuban 14%. Bojonegoro itu penghasil minyak terbesar di Indonesia sekarang, ya, penghasil minyak. PAD-nya di sana 7 triliun. 7 triliun PAD-nya. Kita PAD kita berapa? 600 miliar. Dulu PAD kita hanya PAD kita dulu hanya 90 miliar. Sekarang PAD Banyuwangi menjadi 600 miliar. Bojonegoro PAD-nya 7 triliun. Bunganya saja 20 miliar apa berapa saya? Nah, 7 triliun PAD-nya beliau. Nah, kita 600 miliar. Itu pun naik dan drastis. Bojonegoro kemiskinannya masih 12%. Jadi saya ingin bandingkan dengan kabupatennya supaya pikiran kita tidak emosi. Anak kita ranking 1 karena di bawahnya lebih mampu anak kita, maka anak kita jadi ranking 1. Kita lihat ini, Ngawi 14%, Trenggalek 10%, Madiun Pak Gubernur Jawa Timur 2 periode di sana 10,5%, Kediri ada industri rokok dan masih 10,4%, Malang 9,47%. Nggak usah dibandingkan Madura ini Pangkalan 18% kemiskinannya. Makanya benar Pak Basir pindah ke Banyuwangi. Pangkalan 18%. Nah, Sampang 20% ini. Pamekasan 13%, Sumeneb 19% Pak Basir. Alhamdulillah Banyuwangi berapa Pak sekalian? 7, Tepuk tangan buat Ibu dan Pak sekalian. Ini tentu belum memuaskan. PR kita masih banyak. Tapi pasca Covid ini kemiskinan bukan turun, semua kota ini naik. Maka oleh karena itu tantangan kita ke depan mesti dilipat gandakan pekerjaan kita. Nah, inilah yang kita kerjakan. Salah satunya caranya apa? Selain memberikan insentif dan lain-lain, saya 10 tahun ini tidak mengizinkan pasar-pasar modern, Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Supaya Mbok Iem Yunah punya kesempatan berjualan. Karena dengan pasar-pasar modern yang masuk ke kampung-kampung, pasti ibu tidak punya kesempatan banyak. Begitu juga income per kapita, saya ingin tunjukkan data. Ini data BPS, bukan datanya Pemda, supaya guru-guru ngaji juga. Saya bersyukur sekali karena kekompakan rakyat ini membawa hasil. Nah, selain kemiskinan adalah pemerataan ekonomi. Ini saya sering dikritik, ini data BPS bukan data dari Pemda. Data ini juga saya paparkan di depan Bapak Presiden. Selain kepada ketika Bapak Presiden. Nah, income per kapita itu ibu-ibu sekalian, itu adalah angka pemerataan ekonomi. Banyuwangi tidak ada gedung-gedung pencakar langit macet yang tinggi. Dulu 2010, coba kami lihat Malang di bawah itu, Bapak sekalian, tahu Malang di bawah? Malang itu contoh kabupaten yang sangat maju. Dulu 2010 income per kapita Banyuwangi 14 juta, Malang 20 juta. Ya, 2010. Kediri 19 juta, Malang 14 juta. Nah, begitu juga Madiun kurang lebih 18,5 atau 19, Banyuwangi 14 juta. Dengan strategi yang kita buat Pak Basir, suka tidak suka muncul angka ini. Inilah yang membuat banyak sekali tamu Pak Muhammad ke Banyuwangi. Kemendagri, Kemensos dan pemerintah Jakarta meminta belajar ke Banyuwangi karena angka ini. Ternyata kalau kita ini kompak, nggak tukaran, nggak saling fitnah, kita ini bekerja hebat, luar biasa di Banyuwangi. Tapi kalau kita saling fitnah, saling sodok, tidak solid, birokrasi pecah, puluhan tahun kita tidak punya hasil prestasi yang hebat. Ini hasilnya Pak sekalian. Bayangkan dengan strategi yang kita buat, pendekatan ekonomi dan kemajuan yang kita dapatkan sekarang. Sekarang Malang masih 26,17 juta, Kediri 26 juta. Coba kita lihat, Madiun 27 juta,
Sampang, Bangkalan 25 juta, Lamongan 33 juta. Income per kapita rakyat Banyuwangi sekarang 51,8 juta per orang. Jadi luar biasa. Panas ini kan ongko teng BBS. Sama main ke dealer Honda. Coba Pak Basir main ke dealer Honda. Berapa sebulan Honda di Banyuwangi menjual, dealer Honda menjual motor? Ribuan. Mengalahkan kabupaten-kabupaten di tapal kuda lebih dari 4.000. Bahwa soal guru ngaji dan kita semua kredit itu nomor 2. Tapi penjualannya mengalahkan Jember. Bayangkan Jember itu Bondo-Bondo Lumajang itu satu, Banyuwangi sendiri. Penjualan mobil Toyota, Honda itu tinggi mengalahkan dealer yang ada di Jember. Pak Basir aja mobilnya bagus. Soal kredit nomor 2 kira-kira. Tapi yang penting kemampuan, keyakinan, ekonomi, opportunity kita udah tumbuh. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan. Kita bersyukur bahwa kita mendapatnya. Tentu ini tidak memuaskan, karena di balik ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita punya. Jalan-jalan rusak di kampung-kampung masih banyak sekali. Banyak sekali. Saya ingin sampaikan ini. Saya sering sampaikan ini. Guru-guru ngaji selain ngajar tadi, saya ingin kasih tahu ini. Karena guru ngaji waktu jalan, waduh jalannya rusak, bolong-bolong. Nonton. Banyak. Kita lihat ini. Ibu biar tahu. Berat sekali jadi bupati di Banyuwangi. Berat sekali. Beratnya apa? Nah, mumpung ada kabupaten di Banyuwangi itu luasnya sama dengan 6 kabupaten di Mataram. Bapak lihat ini. Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, luasnya sama dengan luasnya Banyuwangi. Luas Banyuwangi itu hampir kayak Bali, Pak, luasnya. Anggaran 6 kabupaten tadi 12 triliun rupiah APBD-nya. Banyuwangi berapa seluas ini? 3,3 triliun. Banyak mana 12 triliun dengan 3 triliun? Banyak 12 triliun. Sekarang karena Covid kita terpuruk. Panjang jalan kita nih Masya Allah. Mulai Wongsorejo sampai Sarongan perlu 3 jam, Pak. Sampai geser dari Madiun ke mana? Magetan paling setengah jam gitu. Paling 20 menit sudah ketemu antar kabupaten. Kita ini perlu 3 jam sampai 4 jam dari ujung ke ujung. Nah, anggaran kita segitu. Panjang jalan kita berapa? Kabupaten yang Mataram itu rata-rata 400 sampai 600 kilo. Panjang jalan Banyuwangi 3.200 kilo. Panjang sekali. Semua orang minta jalan dibangun. Bisa saya bilang jalan dibangun kalau pembiayaan anggaran kita ada yang kita kurangi. Nah, dari 3 triliun ini 1,3 triliun untuk pendidikan dan pendidikan umum maupun agama. Nah, sementara pembangunan jalan kita hanya ada 600 miliar setahun. Nah, sementara usulan Musrenbang, Bapak Ibu kalau ikut Musrenbang, tokoh-tokoh semua itu untuk bisa bangun jalan setahun kurang lebih 1,27 triliun. Berarti 600 uang yang ada, kebutuhan usulan jalan sampai 1,3 triliun. Kira-kira umumnya gitu. Maka banyak orang Musrenbang marah-marah. Melok rapat tapi gak dibangun-bangun jalan nih. Ada nggak gitu? Banyak. Baru tahun ketiga. Maka saya sering cerita, insya Allah Musrenbang Ibu dan Bapak sekalian ketika mengusulkan pembangunan musola dan seterusnya itu, pendidikan itu bisa berjalan dengan catatan satu. Nah, jalan-jalan bisa langsung setahun selesai. Syaratnya adalah sekolah libur setahun, jalan-jalan setahun bisa selesai. Iya, karena anggaran pendidikan 1,3. Untuk bangun jalan perlu 1,3, kita mampu 600. Artinya kita bisa jalan ini semua bagus dengan catatan sekolah libur 1 tahun. Tapi kan tidak mungkin. Maka kita berbagi antara membangun jalan, pendidikan agama, begitu juga program-program yang lain. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, ini adalah beberapa hal yang kita capai dan saya ingin sampaikan kepada guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji adalah pendamping masyarakat. Guru-guru ngajilah yang menenangkan masyarakat. Kalau rakyat ini tenang, insya Allah kita akan sehat. Betul tidak? Orang sehat bukan karena yang olahraga. Orang sehat bukan karena yang punya uang. Tapi orang sehat salah satunya orang yang tenang. Maka menurut saya guru ngaji ini hebat. Selain perlu instruktur senam, kita ini perlu instruktur guru ngaji kayak tadi. Tepuk tangan buat guru-guru ngaji. Nah, kalau yang terakhir ini kalimat saya mungkin paling seneng Pak Basir ya teman. Saya punya teman olahraganya luar biasa, mati waktu olahraga. Ini lagi dimasih buat orang yang malas olahraga kayak Pak Aziz. Jadi dia itu, saya punya teman dulu Aji Mas Said, tahu yang artis ini? Langsung tahu ibu-ibu kalau itu teman satu komisi di DPR. Olahraganya luar biasa, olahraga futsal, badannya setengah. Meninggalnya waktu olahraga. Orang olahraga aja meninggal, apa enggak olahraga? Nah, artinya apa? Olahraga
itu bukan segalanya. Tapi dalam rumus kedokteran itu selain dari asupan makanan itu ditentukan oleh pikiran. Banyak orang duitnya banyak, begitu turun dari jabatan dikenal namanya post power syndrome. Dia menjadi kesepian, menjadi tidak bahagia, maka penyakitnya bermunculan banyak. Guru-guru ngaji mungkin uangnya biasa, tapi karena bahagia sehat terus, saya lihat di depan saya. Kan gitu ya. Maka muncul pertanyaan, mau duit banyak tidak sehat atau duit pas-pasan sehat kayak guru ngaji? Kenapa? Ya. Nah, punya duit banyak tapi sehat itu. Nah, Ibu dan Pak saya hormati, maka saya terima kasih kepada guru ngaji karena guru-guru ngaji bisa menyebar nilai-nilai kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan itu amat sangat penting dan menjadi hormon yang penting bagi tubuh kita. Tidak semua uang, ekonomi, makan yang enak itu menyehatkan. Tapi kalau pikiran kita tidak bahagia, tidak tenang, maka kita tidak akan mendapatkan kesehatan. Maka di dalam forum ini saya ingin sampaikan terima kasih sekali bahwa munakosah dan pelatihan guru Al-Quran ini nilainya akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk ruhani kita, tapi untuk jasmani kita. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kegiatannya ke depan bisa terus kita kembangkan. Silaturahmi ini terus kami lakukan, bertemu dengan takmir masjid dan tokoh-tokoh supaya berbagai program kegiatan kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Beberapa hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bagaimana penghargaan untuk daerah ini, mudah-mudahan ke depan bisa terus kita tingkatkan. Ini penghargaan minggu ini Bapak sekalian baru kita dapatkan, ini setelah lebih dari 40 tahun kita tidak mendapatkannya, yaitu ukuran kinerja pemerintah daerah. 2010 kinerja kita ranking 156 se-Indonesia, kemudian naik ranking 50 dan terus naik tahun 2018, 2 tahun kita ranking 4 terbaik di tingkat nasional se-Indonesia. Kinerja ini indikatornya ada 900-an dengan 19 kementerian. Jadi banyak sekali yang dinilai, tebal sekali antara perencanaan sampai capaian program. Kita dulu ranking 156, klaster kita di bawah. Nah, ranking 4 itu menyebabkan karena kita ranking 4 maka direkomendasikan oleh Pak Gubernur dan oleh Mendagri orang kalau belajar pemerintahan ke Banyuwangi. Maka hotel-hotel ini tumbuh. Tahun kemarin lebih dari 40.000 orang datang ke Banyuwangi dan kita tanya nggak ada yang tidur di musola, tidurnya di hotel. Berarti hotel kita tumbuh dan mereka nggak ada yang puasa, berarti kuliner kita laku sehingga dan pesawat penerbangan kita juga tumbuh. Saya mau tanya ibu-ibu sudah pernah naik pesawat dari Blimbing Sari? Nah, nanti diundi berangkat ke sana ya, biar sama anggota dewan ini. Saya mau tanya, Bandara Jember sama Banyuwangi duluan mana ibu-ibu? Duluan Jember. Jember ada kampus besar hebat namanya UNED, ada lebih dari 36.000 mahasiswa, semua perbankan ada di sana. Kenapa pertanyaannya? Penerbangan pertama dibuka waktu zaman Gus Dur, saya masih anggota DPR. Kenapa pertumbuhannya seperti itu? Sekarang hanya satu flight, itu pun pakai baling-baling masih. Yang ini jangan direkam dikasih orang Jember yang marah ke saya ini. Saya ingin menyampaikan kesyukuran kita bahwa kalau kolaborasi antara guru agama kita semua ini mewujudkan hormon kebahagiaan dan mewujudkan prestasi. Saya ingin sampaikan betapa pentingnya. Nah, coba sekalian, Jember coba, bandaranya kecil apa besar? Duitnya lebih gede, penduduknya lebih padat. Kita sekarang alhamdulillah Jember masih satu. Sekarang kita kalau normal ada 5 flight dan itu pesawat besar-besar. Itu Airbus A320. Orang nggak percaya kalau ada Airbus A320 masuk sini. Ustadz mungkin nggak pernah naik ya. Nah, kapan-kapan dicoba dari sini ke Jakarta baru ke Surabaya. Jadi SPPD-nya diberi ke Jakarta dulu baru ke Surabaya untuk mencoba pesawat besar. Coba pertumbuhan kita, pertumbuhan penumpang kita dahsyat tinggi. Maka kemarin kita tiba-tiba dapat insentif untuk percepatan bandara hampir 300 miliar. Sehingga bandara kita sekarang udah tebel. Target kami dulu kalau ini terus jalan, target kami orang umroh tidak perlu lagi ke Surabaya dan ke Jakarta. Umroh bisa berangkat dari Banyuwangi. Nah, kira-kira. Nah, dan sekarang itu udah tebal, udah gede sekali sehingga pesawat berbadan lebar mestinya udah tinggal dirilis saja karena kita udah selesai. Nah, ini adalah pertanda bahwa daerah kita memang tumbuh dan ke depan harus kita kembangkan dengan baik. Nah, kembali ke prestasi tadi, alhamdulillah nih Pak Basir dan Bapak sekalian Pak Muhammad, Banyuwangi baru ditetapkan oleh pemerintah pusat Bapak Presiden minggu kemarin. Banyuwangi menjadi juara 1 kabupaten terbaik kinerja pemerintah di Indonesia. Dengan nilai seperti ini. Pertanyaannya apa hubungannya prestasi dengan ekonomi rakyat? Banyak sekali. Karena dengan prestasi ini maka hampir bisa dipastikan tahun depan DPR, Pemda,
Ini studi banding ke Banyuwangi tambah banyak Pak Basir. Karena orang misalnya DPR dari Gorontalo milih, kenapa ke sini? Alasannya ini. Pasti besok kemarin aja kita juara 4, ribuan orang datang. Jadi besok akan milih, kita pilih yang juara 1. Dari mana? Bisa jadi dari berbagai daerah seluruh Indonesia nanti ke Banyuwangi. Kemarin saja juara 4, yang ke Banyuwangi penuh. Ini pemilik hotel tanya coba, hotel ini penuh bukan ketika weekend atau ketika Sabtu Minggu, tapi penuh Pak Muhammad di Banyuwangi ketika weekday. Kenapa? Banyak orang studi banding belajar ke Banyuwangi karena ada nilai lebih yang ada di Banyuwangi. Jadi sebenarnya adalah iklan mendorong insya Allah, sehingga siapapun bupatinya pasca saya, dengan prestasi ini menjadi modal menarik orang untuk datang ke Banyuwangi. Ya, dengan catatan ke depan harus dijaga prestasi ini. Ingat Banyuwangi sekarang kelasnya bukan kelas 156, kelas kita kelas nomor 1. Karena kelas nomor 1 maka cara bersaing, cara kompetisinya juga harus lebih hebat. Maka sering saya sampaikan pilkada kita ini pilkada kabupaten kelas 1, bukan kelas 150. Maka pilkada harus jadikan wasilah bukan tujuan. Karena wasilah bukan tujuan, maka kalau bisa pilkada ini menjadi festival gagasan, festival untuk menyampaikan program, bukan festival fitnah dan menyodok apalagi menginjak orang lain. Kalau pilkada dijadikan untuk menohok, menyodok orang, memfitnah, itu kabupaten kelas 156. Ingat kita semua kabupaten kelas 1 menurut kinerja yang baru. Mohon maaf, anggap aja Pak Muhammad nggak dengar ini. Kemudian Pak Muhammad, ini mumpung ada guru ngaji yang menurut saya ini penyebar kebahagiaan. Nggak ada guru ngaji menyebar kesusahan, betul tidak? Meskipun punya utang di rumahnya, ngajar anaknya lagunya tetap enak kan? Saya itu punya guru ngaji, masya Allah, rumahnya jelek, tapi putra putrinya jadi orang. Sementara orang yang punya kemewahan anak-anaknya nggak jadi. Luar biasa ada guru saya itu. Jadi guru ngaji ini luar biasa semua. Nah, saya ingin kembali. Maka harapan saya, kita sekarang ada di kelas 1, bukan kelas 150. Kok ada orang karena pilkada berantem, mitnah orang, jelek-jelekin orang. Ini berat ke depan pasca pilkada. Berat sekali. Bagi saya siapa yang terpilih tidak penting, karena pasti orangnya kalau nggak nomor 1, nomor 2 yang terpilih. Iya kan? Loh, kok tepuk tangan? Ini nggak kampanye sih. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 yang terpilih kan gitu. Tapi next pasca terpilih itu arep laupo. Mau apa? Tantangan kita sekarang berat. Kita bersaing bukan antar kelompok, antar faksi di dalam. Kita bersaing antar kabupaten dan antar kota-kota di dunia. Ingat Banyuwangi sudah juara 1 inovasi pariwisata di Madrid, di Spanyol. Coba ada fotonya. Bapak pernah ke Spanyol nggak? Belum. Waduh. Wah, belum semua sebenarnya. Di Spanyol itu ada namanya Andalusia, ada Cordoba, ada Gibraltar. Disitulah di Gibraltar itulah Muslim terakhir di Eropa diusir dari daratan Eropa. Setelah kitab-kitab kita yang hebat diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, kemudian kitab-kitab kita dibakar, kita diusir. Itulah zaman kegelapan Eropa masuk ke zaman pencerahan karena kitab-kitab. Dan kita bisa dilihat Alhambra, bagaimana kerajaan Islam yang luar biasa kita temukan di sana. Maka di sana itu Islam lebih dari 600 tahun di Spanyol. Maka Bapak kalau nonton Real Madrid, ya penontonnya itu wajahnya itu bukan hanya Eropa, campur wajah Arab di sana. Orangnya ramah kayak orang Arab, tapi wajahnya Eropa. Luar biasa. Bagaimana masjid-masjid dirubah jadi gereja, jadi masjid, jadi gereja lagi dan seterusnya. Nah, kita dapat juara 1 untuk yang sebelumnya coba. Kita juara 1 inovasi pariwisata dunia. Dan kita dapat hadiah 20 miliar rupiah. Pak Muhammad, saya pamer ke Pak Muhammad. Nah, jadi guru ngaji bagian berdoa, kita bekerja Pak Muhammad. Maka kalau perlu besok kita tambah beras 30 kilo. Iya, karena kita mulai sejahtera gitu. Nah, ini coba lihat ini. Kita juara 1 di. Nah, coba hadiahnya. Kita dapat hadiah 20 miliar rupiah. Coba kita lihat, geser lagi foto-foto yang tadi di bus-bus nih ini. Bapak kalau ke London ini namanya taksi London, ada iklan Banyuwangi. Kalau Bapak ke Eropa, ke Rusia, ada iklan-iklan Banyuwangi. Yang meskipun Bapak Ibu saya bohongi nggak tahu karena nggak mungkin kesini. Tapi ini beneran loh ini, bukan. Kita tidak keluar uang sepeser pun. Ini karena promosi kita di tingkat dunia. Nah, ini adalah dia. Nah, kita sudah kelas dunia. Kalau cara berpikir dan kita sekarang kompetisi kita sodok-sodokan, sikut-sikutan, pilkada menjadi terminal akhir, berat.
Sekali lagi, pilkada hanya wasilah. Dan para kiai sudah sepakat, beliau sepakat juga. Wasilah, bukan tujuan. Maka jangan dipertaruhkan seluruhnya hanya untuk pilkada. Saya minta guru-guru ngaji, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Kita ini tidak boleh saling menafikan, jangan memfitnah. Medsos dipakai untuk memfitnah orang. Ini bukan rahmat, akhirnya jadi laknat. Kalau medsos jadi ruang menyebar fitnah. Banyuwangi hebat 10 tahun karena kita bareng-bareng bersama-sama. Maka keberkahan kita datang. Jadi juara 1 dan yang lain-lain. PR kita masih banyak. Saya kemarin sampaikan. Ini buku di depan Ibu saya hormati itu. Saya sering cerita. Kalau menulis kekurangan Bupati Anas, 1 buku di depan Bapak tidak akan pernah mencukupi untuk menuliskan kekurangan saya. Karena banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Saya bilang, kemarin Pemuda Pancasila audiensi ke saya. Udah 6 bulan saya nggak sempat ketemu. Saya temui mereka, diskusi macam-macam. Di tengah diskusi saya sampaikan, Mas Pemuda Pancasila, kalau sampean mau demo sehari 5 kali, sampai akhir periode 4 bulan, sehari 5 kali tidak akan pernah cukup mendemo kekurangan saya. Karena memang banyak sekali keterbatasan dan benar. Tapi alhamdulillah yang kita capai juga ada. Maka mudah-mudahan ke depan Banyuwangi akan terus tumbuh dan hebat. Oleh karena sekali lagi harapan saya, 9 Desember jadikan kekuatan perekat buat kita semua. Guru-guru ngaji jangan terpengaruh oleh apapun, apalagi membelah atas nama kelompok, membelah atas nama agama seperti di pilkada-pilkada lain. Itu adalah kelas di atas 156. Ingat, Banyuwangi sekarang oleh Allah ditempatkan di kelas kinerja nomor 1. Maka cara berpikirnya, cara kompetisinya juga harus cara kelas nomor 1. Sampai kok diem ini nggak setuju apa gimana ya? Setuju. Bukan dari tadi maksud saya ini kan? Iya. Dengan demikian harapan saya, guru ngaji yang menebar kebahagiaan. Tadi senang sekali saya lihat, Masya Allah, cara cepat tadi itu. Maka tebarkanlah kebahagiaan juga menjelang pilkada. Menjadi pendingin seperti dinginnya AC hari ini. Di belakang ibu banyak kedinginan. Saya lihat sendakap semua. Supaya ini menjadi termometer pendingin guru ngaji. Orang ketika ada fitnah, sampai datengin, wis to, sampai kok koyo fitnah. Sampai ajari, kalau bisa tidak boleh lagi ada fitnah. Sehingga dengan demikian maka pilkada ke depan kita akan hebat. Dan mudah-mudahan ke depan guru-guru ngaji akan mendapatkan tempat-tempat yang terus baik dan tumbuh di tanah. Amin. Ibu saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini ini di tengah pandemi ini tiba-tiba Banyuwangi terpilih jadi 3 kabupaten terbesar terbaik harapan publik dari Traveloka. Traveloka itu mesin engine pendorong pariwisata terbesar di Asia Pasifik. Kalau tidak karena Covid, ini Pak Muhammad, Banyuwangi nggak masuk di sini. Tiba-tiba Banyuwangi ranking 3 dari pilihan orang. Jadi karena krisis Covid ini ada berkah buat Banyuwangi. Ini berkah. Tepuk tangan buat Banyuwangi. Jadi memang kadang musibah itu bisa jadi berkah tergantung kita. Maka kemudian Pak Presiden datang ke Banyuwangi. Tahu nggak Pak Presiden datang ke Banyuwangi? Itu karena apa yang kita kerjakan. Yang ini beliau kaget-kaget lihat Banyuwangi. Pertama datang ke Banyuwangi katanya bersih. Alhamdulillah nggak lihat sungai yang kotor. Tapi insya Allah sungai-sungai kita bersih. Coba Pak Presiden tiba-tiba datang. Setelah Pak Presiden datang mengutus beberapa keputusan, menteri datang ke Banyuwangi. Coba menteri datang ke Banyuwangi. Dan alhamdulillah di tengah anggaran kita yang terbatas. Oh ini kemarin lusa saya dipanggil di sana. Kemarin lusa, ya fotonya nggak jauh beda sebenarnya, cuma rezekinya aja beda. Kita sini dihajar tak sama ini, saya diundang di rumahnya untuk diskusi bagaimana menyelesaikan. Sampai kok munculkan foto ini, maksud saya fotonya bukan ini, fotonya ini padahal rahasia foto ini yang muncul di situ. Nah, ada foto yang ini Pak Menteri, tahu nggak Bapak kemarin baru saya kita bagi berapa? Kita dapat bantuan untuk UMKM, di tempat lain hanya 30.000 UMKM. Banyuwangi dapat 70.177 UMKM untuk bantuan per UKM 2,4 juta. Kemarin baru kita cairkan, jadi dapat 70.000. 30.000 ini banyak loh. Ini kayak oleh tambahan 40.000 kata Pak Ani. 70.170 kita bagikan totalnya 150 miliar. Nah, yang belum masuk Bapak bisa daftar. Mudah-mudahan nanti kita dapat. Nah, sebelumnya Pak Luhut juga sama. Berkahnya apa? Saya karena Covid yang kita tidak punya anggaran, tiba-tiba Pak Basir kita dapat tambahan anggaran 278 miliar untuk bangun infrastruktur di Banyuwangi. Alhamdulillah. Nah,
Itulah karena pariwisata, tapi bukan berarti pertanian tidak penting. Pertanian penting. Tapi kita sedih hari ini, petani kita susah karena subsidi pupuk dikurangi 20.000 ton oleh pemerintah pusat. Maka sekarang petani di seluruh Indonesia kekurangan pupuk, dan inilah yang sedang kita perjuangkan. Mudah-mudahan ke depan tumbuh. Dan selain saya hormati, ke depan itu akan jadi prioritas. Kembali ke guru ngaji, harapan saya nanti program guru ngaji ini tidak hanya insentif, tapi harapan saya ada pelatihan. Maka Pak Lukman, kita rancang guru-guru ngaji yang juga punya UKM, kita latih. Pasca Covid ini kita akan fokus salah satu di samping pertanian adalah UMKM, ya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita akan siapkan paket, sekarang ada lebih dari 500 pelatihan. Maka saya minta BKPRMI, mana ketuanya? Oh iya. Nah, nanti saya minta guru-guru ngaji yang sambil merancang, sambil bikin kopi bisa diikutkan pelatihan. Nggih. Harapan saya guru ngaji juga punya skill. Jika memang ada tambahan, silakan daftar nanti Pak Lukman untuk diikutkan. Pak Surur, ya Pak Surur, proposalnya jangan hanya kegiatan anu aja ke saya, kegiatan pertemuan, festival anak soleh, nggak boleh lagi. Pasca Covid Surur, saya minta ada Surur maju ke Kominfo, kemana? Ke UMKM, saya minta ada pelatihan buat guru-guru ngaji yang mau berusaha. Setuju Mas Gaya? Yang tepuk tangan banyak, kalau nggak ada yang berarti Surur nggak saya. Nah, saya minta guru-guru ngaji di samping mengajar sebenarnya bisa ada ya buka kecil-kecilan, langsung dibantu nanti dengan alat usaha kecil. Saya contoh kecil di pondok saya di pondok ada pondok kecil Pak Muhammad, kita latih bikin roti. Ternyata roti itu biaya produksinya hanya 2.000, jualnya 6.000. Jadi roti itu produksi keuntungannya banyak. Cuman saya mau tanya, yang biasa bikin roti di sekeliling saya siapa itu? Nah, jadi ternyata mesin roti itu kecil tapi. Nah, maka nanti saya minta Surur ada pelatihan, silakan ditanya mau pelatihan apa? Pelatihan bikin roti, pelatihan packaging, pelatihan apa namanya? Untuk kopi dan seterusnya, termasuk nanti ikut. Dan kami tentu ke depan tidak bisa sendiri Pak Muhammad, kita harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, karena pilihan kita dua, kompetisi atau kerjasama. Nah, kita sudah MOU dengan kayak gini, nanti kita MOU dengan Grab ini perusahaan terbesar, kita sudah MOU. Harapan saya Surur nanti ya, yang ikut pelatihan dengan Grab tidak hanya UMKM yang sudah maju, tapi guru-guru ngaji yang punya semangat kita ikutkan pelatihan supaya mereka ya. Karena pasca Covid ini UMKM jadi penting. Nah, ternyata banyak ini Pak Lukman ya, semangatnya ibu-ibu luar biasa. Seneng saya, seneng ngajar, seneng usaha. Wah, ini seneng saya. Punya utang tapi tetap bahagia. Nah, nanti kita bantu mulai kecil. Tapi dipilih dulu ya nanti. Dipilih Pak Surur, jangan langsung se-Banyuwangi, dipilih misalnya 50 dulu. Karena kalau pelatihan dengan kami selain dapat ilmu, dapat honor. Nah, itu kadang yang dicari honornya, ilmunya nggak dapat. Tanda tangan, habis tanda tangan keluar jalan-jalan, balik lagi. Nah, maka besok saya minta Surur tanda tangan juga dapat ilmunya, jangan hanya dapat honornya, kira-kira gitu ya. Nah, biasanya gini-gini laki-laki, ibu-ibu enggak. Nah, laki-laki habis pelatihan tanda tangan, rokok-rokok di luar, nggak ikut acara, akhirnya hanya dapat honornya, nggak dapat uangnya. Maka kalau bisa sementara pelatihan jangan laki-laki dulu, ibu-ibu dulu. Ya. Gitu ya. Baik, nanti ini Pak Muhammad saya ingin di sini jadi contoh, selain menyemai nilai-nilai Al-Quran, juga nilai-nilai ekonomi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ke depan bisa dikembangkan. Ibu saya hormati, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih, selamat beracara Pak Muhammad, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman di Kabupaten. Terima kasih Kang Depak yang terus mendampingi teman-teman. Ada lagi yang belum saya sebut yang hadir di sini selain dari BKPRM Provinsi? Ada Pak Lukman? Ampun. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Sekali lagi Surur ya. Nanti jangan bikin proposal ini aja, harus dengan pelatihan-pelatihan kira-kira gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.